Kita sebagai keluarga, sebagai seorang teman, sebagai seorang kakak gitu ya, perlu memiliki perhatian khusus gitu ya. Gue prihatin banget dan agak sedikit shock. Ada satu kejadian yang memang bagi gue sedikit baru ya. Dan ternyata ini sudah seperti gunung es gitu ya. Dan baru-baru ini Aureli men-share pengalaman dan ceritanya tentang kejadian dalam sebuah buku ya, Broken String. Dan gue membaca dan mendengarkan cerita dan menjadikan pengalaman pelajaran bagi kita semuanya tentang apa itu child grooming. Bagi sebagian orang, kata-kata ini mungkin sedikit baru, belum begitu familiar. Tapi kalau kita definisikan apa itu child grooming, mungkin, wah kayaknya ini gue sering lihat kasusnya. Jadi child grooming ini adalah satu proses manipulasi psikis gitu ya, yang dilakukan oleh seorang predator, orang dewasa kepada seorang anak ya, relasi kuasa untuk melakukan eksploitasi gitu ya, dengan ancaman gitu ya, dan arahnya itu banyakkan adalah melakukan kekerasan seksual. Dan ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah kita. Kasus kekerasan seksual itu di Jakarta menjadi pusat perhatian bagi kita. Dinas PPAPP gitu ya, fokus sekali memberikan pendampingan kepada kekerasan seksual yang ada di Jakarta. Misalnya, kita lihat di tahun 2024 sampai tahun 2026 tercatat 1.800 kasus kekerasan anak per tahun ya, dan 45%-nya adalah kekerasan seksual. Dan ketika hari ini ya, dunia digital itu sangat terbuka, ketika kita menyadari handphone itu sangat mudah kita dapatkan di genggaman, bukan hanya diri kita, bahkan anak-anak kita itu, adik-adik kita itu mudah banget gitu mengakses gadget gitu untuk sosial media ataupun main game online gitu ya. Nah inilah menjadi target bagi para predator melakukan child grooming. Gimana pertama? Pertama adalah para predator ini memikat ya. Nggak pernah ada predator, para pelaku langsung menyampaikan niat jahatnya. Pasti adalah dia langsung menyampaikan satu hal yang memikat, berperilaku baik, memberikan satu hal yang positif ya. Jadi satu hero lah bagi seorang anak ini. Biasanya ini orang lebih dewasa, lebih senior. Lalu ketika sudah dekat gitu ya, barulah ada terjadinya eksploitasi. Ada ancaman, ada treatment ya, yang barulah nanti ujungnya adalah mengarah pada satu hal yang kita tidak inginkan, kekerasan seksual dan atau hal-hal yang pelecehan yang ini sangat kita hindari. Ciri-ciri orang yang misalnya mengalami child grooming gitu ya, terjadi perubahan secara psikologis yang dialami oleh anak-anak. Anak yang tadinya ceria misalnya tiba-tiba menyendiri. Anak-anak yang tadinya tiba-tiba menyembunyikan informasi yang dia punya di dalam handphonenya atau gadgetnya. Atau perilaku yang tidak stabil gitu ya. Kadang senang, kadang sedih. Inilah yang gue pikir kita sebagai keluarga, sebagai seorang teman, sebagai seorang kakak gitu ya, perlu memiliki perhatian khusus gitu ya. Apalagi gue di Komisi E sangat menginginkan Dinas PPAPP ya, yang secara khusus kita punya perda terkait perlindungan perempuan dan anak ini secara gencar melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas child grooming agar para orang tua, para keluarga, dan para adik-adik kita aware terhadap perilaku ini. Para penjahat-penjahat ini, para predator-predator ini nggak bisa kita biarkan, harus kita hukum dan kita harus musnahkan. Dan para adik-adik kita harus kita lindungi baik ya, yang sudah menjadi korban kita harus dampingi secara mentalitas dan secara psikisnya, dan yang belum terdampak kita harus jaga jangan sampai terdampak. Dan ketika sudah ada tanda-tanda ciri-ciri adik-adik kita mengalami ciri-ciri ya perubahan-perubahan psikologis, dampingi. Jangan malah dimarahi, jangan marah, dijauhi, jangan malah kita omelin. Tapi bukalah tangan kita, dekati dan kita lawan para predator itu. Sehingga child grooming itu kita musnahkan dari Jakarta kita, dan tidak ada lagi predator-predator yang leluasa mengambil anak-anak kita. Kita lawan child grooming dan kita dampingi para korban-korban kita.